Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami di Laboratorium Matematika di Uniro Tuban. Kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alvin Maulana, 2. Afifah Miratul, 3. Ulul Azmi, 4. Muhammad Rizky Aditya Saputra, 5. Rahardi Subekti, yang ke-6 Wahyuni Fizkiatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepengurusan Laboratorium Pendidikan Matematika di Uniro Tuban. 1. Dekan FKIP Dr. Mardi Widodo MPD. 2. Kaprodi Pendidikan Matematika Puji Rahayu MPD. 3. Kepala Laboratorium Ahmad Zainal Arifin SSI. 4. Laboran Suci Ernawati SPD. 5. Mahasiswa. Selanjutnya, alat laboratorium matematika di Uniro Tuban. Alat-alat yang digunakan dalam laboratorium matematika meliputi alat peraga dalam laboratorium matematika Uniro yang masih bisa digunakan sama dengan 89, yang dalam perbaikan sama dengan 15. Alat pendukung yang terdapat di dalam laboratorium ada beberapa, yaitu 1. CCTV, 2. AC, 3. LCD dan proyektor, 4. 35 unit komputer, 5. whiteboard, 6. rak buku, 7. almari buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi dalam Laboratorium Matematika di Uniro Tuban. Nah, kondisi lingkungan yang berubah sehingga dapat mempengaruhi hasil pengujian. Pengujian analitis harus dihentikan sampai kondisi lingkungan dikembalikan ke tingkat yang dipersyaratkan. Terus, syarat laboratorium yang baik secara umum yaitu terdapat 4 ruang yang berfungsi sebagai laboratorium pendidikan matematika. Ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mahasiswa melakukan praktikum perkuliahan yang memakai personal komputer. Di antaranya adalah multimedia pembelajaran matematika. Nah, pada penelitian di Uniro Tuban sudah dijelaskan bahwa kondisi laboratorium matematika di Uniro Tuban sudah bisa dikatakan baik karena sudah memenuhi syarat laboratorium secara umum. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni tentang standar operating prosedur atau SOP. SOP Laboratorium Matematika ini merupakan sebagai acuan petugas laboratorium dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan porsi kerja masing-masing. Adapun SOP yang dilakukan oleh Uniro Tuban saat masa pandemi yakni sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas laboratorium maksimal adalah 20 orang. Semua pengguna laboratorium harus terlebih dahulu meminta izin kepada petugas laboratorium. Yang ketiga, semua pengguna laboratorium wajib mematuhi prokes. Yang keempat, pengguna laboratorium diwajibkan merapikan dan membersihkan perangkat laboratorium yang telah dipergunakannya. Yang kelima, dilarang makan, minum, dan merokok dalam laboratorium. Yang keenam, membuang sampah pada tempat sampah yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, apabila terdapat kerusakan pada alat yang dipinjam, maka diwajibkan untuk menggantinya yang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi alat yang rusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium matematika. Pengelolaan merupakan proses pendayagunaan sumber daya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Menurut Suharsami Arikunto, pengelolaan dianggap bersinonim dengan manajemen dan administrasi. Oleh karena itu, pengertian manajemen adalah suatu usaha bersama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.
organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala upaya dan daya yang ada. Manajemen sangat penting artinya bagi sebuah organisasi pendidikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Pengelolaan laboratorium matematika berkaitan dengan pengelola dan pengguna fasilitas laboratorium matematika. Contohnya bangunan, peralatan laboratorium matematika, dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium matematika tersebut. Dalam pengelolaan laboratorium matematika, pengelolaannya meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Kendala dalam laboratorium matematika. Kendala yang terjadi dalam laboratorium matematika antara lain: 1. Banyaknya komputer yang tidak bisa terpakai karena adanya masa pandemi yang jarang digunakan. 2. Banyak alat peraga yang masih dalam perbaikan di ruang workshop. 3. Di sisi lain, kekurangan ataupun kendala dalam ruang lab. Di sisi lain, rusaknya alat peraga beserta minimnya alat serta minimnya pengetahuan tentang cara perawatan alat-alat dan ruang laboratorium matematika. Materi selanjutnya yaitu upaya untuk mengatasi kendala yang ada di laboratorium matematika di Uniur Tuban. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala itu perlu diadakannya pemberian informasi yang seluas-luasnya mengenai perlunya laboratorium matematika untuk proses pendidikan, serta manfaat dalam laboratorium matematika dengan cara membuat leaflet untuk disebarluaskan di sivitas akademik. Untuk mahasiswa baru perlu diperkenalkan mengenai laboratorium matematika tersebut dengan diadakannya diskusi atau seminar mengenai tentang fungsi dan cara penggunaan alat laboratorium matematika. Berdasarkan penelitian, upaya untuk mengatasi apa kendala yang sering terjadi dalam laboratorium matematika ini yaitu dengan melakukan perbaikan dan juga pengecekan rutin komputer-komputer yang ada di laboratorium matematika untuk alat peraga. Biasanya mahasiswa semester 5 ada mata kuliah workshop dan mahasiswa itu diwajibkan membuat alat peraga baru ataupun boleh memodifikasi alat peraga yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Sekian juga dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.